Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia Putri Ahmadi dengan NIM 241031081 dari kelas SIC 24. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan analisis profitabilitas pelanggan menggunakan model CCPC berdasarkan studi kasus pelanggan bernama Budi. Nah, model CCPC digunakan untuk mengukur nilai pelanggan secara lebih luas, tidak hanya dari pembelian yang dilakukan, tetapi juga dari pengaruh, rekomendasi, dan kontribusi lainnya terhadap perusahaan. Nah, data yang diberikan menunjukkan bahwa Budi melakukan pembelian produk X sebanyak 2 unit dengan harga 150 per unit dan produk Y sebanyak 1 unit dengan harga 300.000. Maka, total nilai transaksi yang dilakukan oleh Budi adalah 150 dikali 2 ditambah 300.000, sehingga diperoleh total revenue sebesar 600.000. Nah, setelah melakukan pembelian, Budi juga merekomendasikan produk kepada 2 orang temannya. Masing-masing teman melakukan transaksi sebesar 200.000. Kemudian, Budi memberikan satu ulasan positif di media sosial dengan jangkauan sebanyak 500 orang. Tingkat engagement dari ulasan tersebut adalah 4% dan setiap engagement memiliki nilai konversi sebesar Rp2.000. Selain itu, penggunaan produk oleh Budi membantu perusahaan menghemat biaya riset sebesar Rp100.000. Selanjutnya, saya akan menghitung komponen-komponen dalam metode atau model CCPC. Nah, komponen pertama adalah revenue atau R. Nah, revenue ini adalah pendapatan langsung atau yang diperoleh langsung dari perusahaan dari transaksi pelanggan. Nah, nilai revenue Budi adalah 600.000. Nah, komponen kedua adalah advocacy atau A. Advokasi merupakan nilai yang dihasilkan dari aktivitas promosi atau ulasan pelanggan. Diketahui, jangkauan ulasan Budi adalah 500 orang dengan engagement rate 4%. Maka jumlah engagement yang dihasilkan adalah 500 dikali 4% sama dengan 20 engagement. Setiap engagement bernilai Rp2.000. Sehingga nilai advokasi adalah 20 dikali 2.000 sama dengan 40.000. Komponen ketiga adalah influence atau I. Nah, influence ini merupakan nilai yang berasal dari rekomendasi pelanggan kepada orang lain. Budi berhasil mengajak 2 teman yang masing-masing melakukan transaksi sebesar Rp200.000. Nah, maka nilai influence adalah 2 dikali 200.000 sama dengan 400.000. Komponen keempat adalah data value atau D. Nah, data value atau D merupakan manfaat tambahan yang diberikan pelanggan kepada perusahaan. Dalam kasus ini, penggunaan produk oleh Budi membantu menghemat biaya riset sebesar Rp100.000. Maka, nilai data value adalah Rp100.000. Setelah seluruh komponen dihitung, kita dapat menentukan nilai N atau net value. Nah, rumusnya itu seperti N sama dengan R ditambah A ditambah I ditambah D. Maka, 600.000 ditambah 40.000 ditambah 400.000 ditambah 100.000. Hasilnya adalah 1.140.000. Langkah berikutnya adalah menghitung biaya atau B. Biaya akuisisi pelanggan adalah Rp3 juta untuk 60 pelanggan baru, sehingga biaya per pelanggan adalah 50.000. Biaya layanan adalah 1.200.000 untuk 60 pelanggan, sehingga biaya layanan per pelanggan adalah 20.000. Biaya retensi adalah 900.000 untuk 60 pelanggan aktif, sehingga biaya retensi per pelanggan adalah 15.000. Nah, jadi total biaya atau B adalah Rp50.000 ditambah 20.000 ditambah 15.000. Hasilnya adalah Rp85.000. Selanjutnya, kita menghitung nilai akhir CCPC. Nah, rumus akhir CCPC adalah CCPC sama dengan N dikurangi B. Maka, 1.140.000 dikurang 85.000, hasilnya adalah 1.055.000. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Budi merupakan pelanggan yang sangat bernilai bagi perusahaan. Hal ini karena kontribusi yang diberikan tidak hanya berasal dari pembelian produk, tetapi juga dari rekomendasi kepada pelanggan lain, ulasan positif di media sosial, dan kontribusi dalam penghematan biaya riset. Strategi CRM dapat diterapkan perusahaan adalah memberikan program loyalitas khususnya kepada Budi, memberikan reward atas aktivitas referral, menjaga komunikasi dengan baik, serta mendorong Budi untuk terus memberikan ulasan dan rekomendasi kepada calon pelanggan lainnya. Nah, dengan strategi tersebut, perusahaan dapat mempertahankan pelanggan bernilai tinggi dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Sekian presentasi saya mengenai analisis kasus CCPC pada pelanggan Budi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.